Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat kita melihat anak kita tidak enak badan, ya sakit, demam, ya gitu, pasti membuat kita galau, ya kita sedih, pikiran kita nggak tenang. Ya memang saat ini harusnya di rumah ketika memiliki anak ataupun tidak ya harus ada termometer ya, jadi alat pengukur suhu badan. Ya termometer ini ya bukan alat mewah lagi ya seperti dulu ya. Termometer digital ya 50.000 pun udah dapat yang bagus ya. Nah jadi kalau bisa ya ada lah ya untuk termometer seperti ini ya, dibeli ya baik di toko peralatan kesehatan ataupun di apotek biasanya ada jual. Nah tujuannya kita untuk tahu ya suhu tubuh ketika demam, apakah hanya perasaan kita ataukah memang demam beneran. Sebenarnya ya saat anak kita sedang demam ya itu merupakan respon alami tubuh ya untuk melawan penyakit ya ataupun untuk menghadapi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Jadi itu merupakan pertahanan tubuh si anak ya untuk membunuh ataupun membasmi ya kuman-kuman yang masuk ke tubuhnya. Ya sebenarnya demam ini merupakan hal yang baik ya karena pertahanan tubuh si anak berarti bagus, tapi tidak bisa dibiarkan saja ya. Nanti demam tinggi, demamnya melebihi misalkan 39 ya ataupun lebih ya ini enggak boleh dibiarkan karena nanti bisa jadi efek samping ataupun jadi penyebab keluhan lainnya. Ya ada beberapa cara alami yang bisa kalian lakukan di rumah untuk mengatasi demam anak supaya cepat turun ya. Yang pertama itu kompres anak. Ya mungkin cara ini nggak perlu diberitahu lagi ya, kalian sudah pada tahu ya bagaimana ketika menghadapi demam pada anak pertama kali dilakukan kompres ya. Kompres bisa di dahi ataupun di ketiak anak. Ya kalian bisa menggunakan kompres itu dengan menggunakan handuk ya, direndam di air hangat ataupun direndam di air biasa ya, kemudian diperas ya baru dikompreskan. Biasanya dok kalau kompres kan bukannya pakai air dingin ya dok, pakai es enggak ya. Kalau pakai air dingin ya ataupun air es ya ini tidak membantu menurunkan demam ya, karena nanti bisa mengecilkan pembuluh darah ya, akhirnya demamnya malah nggak turun. Kemudian kalau kompres air dingin juga ya nanti tubuh kita menganggap wah ini udaranya sudah dingin nih, tambah lagi panasnya seperti itu ya. Jadi kalau bisa kompresnya menggunakan air hangat ya ataupun air biasa. Ya kompresnya bisa di dahi, bisa di ketiak ataupun di kaki ya. Ya ini adalah cara-cara ataupun tempat-tempat yang pada umumnya. Yang kedua, cukupi kebutuhan cairan. Saat demam jangan sampai malas minum ya, walaupun memang lemas ya, kadang pusing, kadang lesu ya, nggak semangat ya, tetap harus banyak minum karena metabolisme tubuh kita itu meningkat berkali-kali lipat ya saat adanya peningkatan suhu tubuh. Jadi minumnya harus lebih banyak daripada tidak demam ya. Misalkan minumnya 2 liter ya harus lebih banyak misalkan pada orang demam. Nah jadi harusnya lebih banyak minum ya. Nanti cepat kencing dok, bolak-balik kamar mandi ya nggak apa-apa. Ini berarti nanti demamnya lama-lama bisa membantu cepat turun. Yang perlu teman-teman ketahui ya, kalau demam ya ini kan suhu tubuh kan berarti meningkat ya, tubuh kita memerlukan banyak cairan ya. Kalau seandainya kekurangan cairan ya bisa dehidrasi, nanti kemudiannya demamnya nggak turun-turun. Saat demam hindari ya minuman yang mengandung kafein, misalkan teh ataupun kopi ya, baik teh hangat ataupun kopi hangat nggak usah ya, air putih saja udah cukup. Kenapa nggak boleh dok? Ya nanti malah bikin ya sering buang air kecil, akhirnya dehidrasi. Yang ketiga, mandi air hangat. Saat anak demam ya kalau bisa jangan sampai kebersihan tubuh tidak diperhatikan. Tetap perhatikan kebersihan ya, supaya apa? Supaya penyakitnya bisa cepat hilang. Ya jangan memandikan anak menggunakan air dingin ya, mandikanlah dengan air yang hangat. Nanti kalau mandi tambah sakit nggak dok? Ya kalau seandainya kalian khawatir ya cukup dilap-lap saja badannya menggunakan air hangat ya, supaya tetap bersih ya. Ya jadi kotoran-kotoran, debu-debu yang lengket di kulit itu tetap bersih. Ya gunakan pakaian yang bersih juga ya, jangan menggunakan pakaian yang tadi ya sudah bau keringat. Yang keempat, istirahat yang cukup. Ketika kita sedang sakit memang diharuskan istirahat yang cukup ya, supaya apa? Supaya tubuh cepat pulih ya, imunitas kita baik ya. Pokoknya intinya gini ya, dengan istirahat tubuh kita bisa melawan ya penyakit itu dengan seoptimal mungkin. Kalau seandainya sakit kurang istirahat ya nanti sakitnya berlarut-larut ya. Jangan sampai kalian belum ngantuk ya main HP saja, belum ngantuk anaknya kasih tontonan saja ya, nggak usah, suruh istirahat tidur ya, makin banyak tidur makin baik. Memang biasanya ya anak kalau sudah demamnya turun sedikit ataupun sudah merasa enakan, nah dia akan aktif ya, lari sana lari sini, tapi tetap ya
perhatikan waktu istirahatnya ya agar cukup optimal. Nah, kemudian gunakanlah pakaian yang nyaman ya, karena kalau seandainya pakaian yang nggak nyaman nanti udara bisa terperangkap di situ ya, akhirnya panasnya nggak turun-turun. Ya pakai saja ya berbahan katun ya, kemudian tidak terlalu tebal ya. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Yang kelima, obat penurun panas. Nah, cara-cara tadi sudah dilakukan ya, kalian boleh menggunakan obat penurun panas ya, misalkan paracetamol yang dijual di apotek. Nah, gunakan sesuai dengan aturan pakainya, gunakan ya sesuai dengan dosisnya. Ya, misalkan aturan pakai paracetamol ini ya ada di buku belakangnya itu ya, di buku petunjuk di kertas di dalam ataupun di bagian belakang obat itu ada. Ataupun kalau susah yaitu bisa dosisnya 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan. Nah, kalau anak kalian kecil ya jangan berikan tablet ya, berikan sirup ya. Kalau misalkan masih bayi ya berikan yang dosisnya drop ya, ataupun paracetamol drop. Pemberian paracetamol ya ini bisa diberikan sampai dengan 4 kali ya seharinya. Nah, dan perhatikan ya, kalau seandainya sudah diberikan paracetamol tapi tidak kunjung turun-turun ya, demamnya masih berlanjut, misalkan sudah 3 hari ya, sebaiknya kunjungi dokter ya, kunjungi dokter. Nah, tetapi kalau seandainya demam hari pertama ataupun hari kedua anak kalian sudah lemas ya, demamnya terlalu tinggi misalkan 39 ya, sebaiknya bawa ke dokter saja ya, nggak perlu nunggu di hari ketiga. Apalagi ditemukan tanda-tanda dehidrasi ya. Ya, misalkan tangannya dingin, kakinya dingin, dia lemas ya, matanya sayu ataupun cekung ya, tangannya dipencet ini udah nggak baliknya cepat ya, kurang dari 2 detik. Misalkan ini tangan kita kan normalnya merah, kalau dipencet putih itu cepat balik lagi ke merah. Nah, tapi kalau dia udah berkurang, hati-hati ya. Apalagi dia minumnya sedikit selama demam, ya langsung bawa ke dokter saja. Oke teman-teman, itu tadi ya cara alami untuk mengatasi demam supaya cepat turun. Ya, semoga membantu. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.